ya, dibawa oleh Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur presentasi di masjid ini. Setelah beliau itu laku sekitar 700 juta, 500 juta saya masukkan sebagai investasi, 200 juta untuk operasional saya. Ada penggelapan penghapusan data gitu, karena memang mereka ingin masalah JPN itu terkubur. Oh iya. Dalam hal ini ya, karena saya mendengar waktu itu ada jamaah yang meninggal juga ya, karena saking shock, dan menurut saya nggak mau lah, saya masih muda, shock seperti itu ya, saya harus jadi orang kaya, soleh, banyak amal, di dunia kaya raya, mati masuk surga. Siapa nggak pengen coba? Kalau Pak Ngadiman hampir 1 miliar ya nombok ini. Masya Allah. Kemudian Taspos ini kan tentu ada di ketuai ya. Imam besarnya itu adalah Pak Kolek lah sebenarnya gitu. Betul. Saya salut dengan perjuangan Pak Kolek, walaupun dengan kondisi sakit, tetapi tetap semangatnya luar biasa. Gitu. Kemudian karena beliau yang kita anggap dituakan waktu itu, terus kemudian semangatnya besar, waktu itu dipilihlah beliau sebagai ketua tim Taspos untuk penyelesaian ya, penanganan perkaranya CBN melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, Mas. Kemudian dengan meninggalnya Pak Kolek ini tentu ketua tim kan kosong, Mas. Ketua timnya kosong ya. Nah, pada saat meninggalnya Pak Kolek, hampir semua kawan-kawan itu terpukul sehingga belum mau berpikir untuk menggantikan posisi Pak Kolek begitu. Kemudian beberapa lama mungkin mulai pulih, terus kemudian kebetulan saya harus berangkat ke Tanah Suci waktu itu ya, memang belum ada penggantian siapa yang nanti yang akan menggantikan Pak Kolek itu. Tanpa imam, tanpa amir itu kan nggak mungkin, Mas. Tentu nanti kami akan mengadakan rapat ya di antara para jamaah itu, siapa nanti yang ditunjuk. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terlaksana begitu, Mas. Nah, mengenai perjuangan kedepannya ini mudah-mudahan ya, insya Allah tidak akan kendor apapun keputusannya sebelum nanti masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, seperti yang sudah saya katakan kepada Mas Haji, kan perjuangan ini mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa puluhan tahun kan begitu. Betul. Bisa juga sampai akhir hayat ya. Dan karena ini berkaitan dengan keperdataan, tentu sebelum kadaluarsa tentu itu bisa diajukan gugatan kan begitu, Mas. Ya mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bersama saya Ji di Jia TV. Kali ini saya kembali berkunjung ke kediaman Pak Zaini Mustafa. Kita berbincang mengenai perjuangan yang selama ini diupayakan oleh Pak Zaini bersama teman-teman investor batubara. Nah, ini kan dari sejak awal dibuat tim Taspos kan diketuai oleh Pak Ustadz Nur Kholik ya Pak ya. Iya, betul. Dan sekarang sudah sepeninggal beliau, sejak beliau wafat ini sudah berjalan 6 bulan. Nah, ini mungkin masyarakat bertanya-tanya kelanjutannya bagaimana perjuangan tim Taspos ini, kan karena mungkin ketuanya sudah tidak ada. Ini jangan sampai semangatnya kendor begitu Pak. Nah, ini kelanjutannya bagaimana nih Pak perjuangannya ini Pak? Iya, sedih kalau mengingat almarhum Pak Kolek ini ya. Betul. Memang agak kita sedih lah. Nah, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Pak Kolek ya. Baik kita maupun nanti netizen yang lihat podcast kita ini, Mas. Mudah-mudahan doa yang terbaik buat Pak Kolek ya. Memang sedih Mas itu. Jadi sepeninggalan Pak Kolek ini kan Taspos perjuangan ini, walaupun saya lawyernya, kemudian Taspos ini kan tentu ada di ketuai ya. Imam besarnya itu adalah Pak Kolek lah sebenarnya gitu. Saya salut dengan perjuangan Pak Kolek, walaupun dengan kondisi sakit, tetapi tetap semangatnya luar biasa gitu. Kemudian karena beliau yang kita anggap
dituakan waktu itu, terus kemudian semangatnya besar. Waktu itu dipilihlah beliau sebagai ketua tim task force untuk penyelesaian ya penanganan perkaranya CBN melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, Mas. Iya. Kemudian dengan meninggalnya Pak Kholik ini tentu ketua tim kan kosong, Mas. Ketua timnya kosong ya. Iya. Nah, pada saat meninggalnya Pak Kholik, hampir semua kawan-kawan itu terpukul sehingga belum mau berpikir untuk menggantikan posisi Pak Kholik begitu. Kemudian beberapa lama mungkin mulai pulih, terus kemudian kebetulan saya harus berangkat ke Tanah Suci waktu itu ya, memang belum ada penggantian siapa yang nanti yang akan menggantikan Pak Kholik itu begitu ya. Namun berkas-berkasnya oleh istri ya, oleh istri dan keluarganya, berkas-berkas yang berkaitan dengan JBN itu sudah diserahkan ke saya, Mas. Ya, memang dari keluarga sih amanatnya Pak, ini berkas-berkas yang disimpan Pak Kholik, saya serahkan saja, Pak. Pada saat itu malah yang menyerahkan langsung istrinya, Mas. Istrinya langsung ya? Iya, jadi istrinya langsung. Ya, beliau mengatakan bahwa perjuangan harus dilanjutkan dengan meninggalnya Mas Kholik ini tidak harus kendor begitu, istrinya ngomong. Kemudian berkas-berkas sudah ke saya ya. Mudah-mudahan nanti untuk memilih ketua ini kan tidak bisa menunjuk diri langsung, Mas. Tentu kita harus demokrasi juga, harus dipilih juga nanti siapa yang patut untuk menjadi ketua tersebut gitu. Ya, artinya begini, saya tidak mau ngambil keputusan itu sepihak, tetapi harus jamaah juga yang mengambil kan begitu. Jangan saya nanti misalnya katakanlah saya mengambil sepihak, dikira nanti saya punya kepentingan tersendiri kan begitu kan. Betul. Tetapi kalau kita serahkan kepada jamaah, nanti siapa yang harus menjadi ketuanya, tentu itu nanti lebih demokratis, lebih islami karena itu dipilih kan begitu. Ya. Jadi intinya tetap nanti tidak mungkin ini kosong tanpa komando, itu nggak mungkin. Tanpa imam, tanpa amir itu kan nggak mungkin, Mas. Tentu nanti kami akan mengadakan rapat ya di antara para jamaah itu siapa nanti yang ditunjuk. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terlaksana begitu, Mas. Mengenai perjuangan kedepannya ini mudah-mudahan ya, insya Allah tidak akan kendor apapun keputusannya sebelum nanti masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti yang sudah saya katakan kepada Mas Haji, kan perjuangan ini mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa puluhan tahun kan begitu. Bisa juga sampai akhir hayat ya. Dan karena ini berkaitan dengan keperdataan, tentu sebelum kadaluarsa tentu itu bisa diajukan gugatan kan begitu, Mas. Ya mudah-mudahan sebelum kadaluarsa itu sudah selesai semua kan begitu, Mas, harapan ini. Tapi intinya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perjuangan ini terus berlangsung, Mas, begitu. Walaupun mungkin saat ini tidak terlalu viral, tapi perjuangan melalui pengadilan itu terus kita lakukan, Mas. Nah, ini juga menunggu putusan dari kasasi Mahkamah Agung, kemudian PK saya kan juga menunggu juga. Nah, nanti langkah kedepannya apa? Memang saya sudah ada draft gugatan lagi, itu sudah, tapi belum final lah. Mudah-mudahan nanti ini Agustus, mudah-mudahan di September itu bisa kedaftar satu lagi, Mas. Gitu, Mas. Mas. Jadi tidak berhenti, Mas. Kalau netizen bertanya, kadang-kadang kan ada yang japri juga, nggak berhenti saya bilang, cuman memang tidak segencar dulu karena juga harus rehat, harus cari makan dan seterusnya begitu, Mas. Jadi alhamdulillah ya, ternyata memang perjuangan terus berlanjut ya, walaupun ketua tim task force Ustadz Nur Kholik ini meninggalkan kita semua begitu. Dan tadi Pak Jani juga menyebutkan bahwa ya memang sedih ya kalau memang kita mengingat perjuangan beliau ya. Saya pertama kali melihat Ustadz Kholik ya dengan berjalan tertatih dan ya
berjalan susah ya, dan kondisinya lemah, dan beliau lah yang memantik emosi saya, yang menggerakkan saya pertama kali, kemudian bahwa saya harus ikut mengawal kasus ini dan juga menemui para investor dan menggali sebenarnya bagaimana investasi ini terbentuk dan bagaimana kerugian yang dialami oleh teman-teman investor ini. Pak Zaini, tadi Pak Zaini menyebutkan bahwa perjuangan intinya terus berlanjut begitu. Terus berjalan. Ya. Dan sebenarnya kan kasus mengenai orang-orang yang dirugikan Yusuf Mansur dalam perkara bisnisnya kan bukan hanya batubara, Pak Zaini juga menjadi kuasa hukum dari orang-orang yang menjadi nasabah dari Kesya Al Mansur ya, sampai sekarang juga sudah dilaporkan ke Polda. Polda, betul. Dan ini sampai sekarang juga belum ada kelanjutannya juga begitu, Pak. Ya, jadi yang berkaitan dengan Al Mansur mungkin kemarin saya sudah menanyakan mungkin secara lisan, tapi mudah-mudahan di minggu depan ini saya nanti bisa bersurat kepada penyidik maupun kepada atasannya begitu ya, bagaimana perkembangan perkara tersebut. Karena kan dari 20 sekian klien saya itu kan sudah diperiksa semua, dan mengarah ke si A, si B, si C sudah jelas begitu. Nah, tinggal apakah perkara ini dari lidik menjadi penyidikan dan seterusnya itu kami serahkan kepada penyidik. Namun kami akan menanyakan itu berkaitan dengan pengembangan perkara itu, karena perkara ini kan memang lama, Mas, begitu. Ya, jadi yang membuat laporan juga banyak yang bertanya-tanya begitu ya. Dan kemarin kan memang ada rehat sebentar karena saya berangkat haji itu, Mas, begitu. Tapi itu tidak berhenti, artinya tetap kami pantau terus begitu. Dan memang beberapa, sebenarnya banyak yang mengadu kepada saya, cuman memang terkendala alat bukti dan seterusnya, Mas. Kalau kita lihat yang berkaitan seperti Mas Haji katakan tadi, yang berkaitan dengan Yusuf Mansur ini yang sudah jelas berani melakukan perlawanan melalui pengadilan adalah bergerak dari JBN kan, Mas. JBN itu saya, kemudian Bu Ilis, kemudian ada karyawan Paitren sendiri, yaitu yang ke saya itu kan 14 orang. Terus kemudian kita ketahui lagi di berita ini ada 22 orang atau berapa ya kan. Terus kemudian yang mengajukan kepailitan juga ada ya. Dan yang menohok lagi kan OJK membekukan Paitren Asset Management. Artinya banyak yang bermasalah. Dan Yusuf Mansur sendiri kan mengakui bahwa mereka adalah napi di tahun berapa itu kan begitu gitu. Artinya memang ya banyak masalah, dan saat ini sudah mulai berani menempuh jalur hukum begitu, Mas. Betul. Ya, sebenarnya ketika Ustadz Khalek itu masih hidup ya, sebenarnya kan intinya masih ada kesempatan Yusuf Mansur untuk mempertanggungan perbuatannya atau menunaikan kewajibannya untuk membayar hutang-hutang investor terutama Pak Ustadz Khalek ya. Walaupun Ustadz Khalek saat ini sudah tiada, juga tidak menggugurkan kewajiban dari Yusuf Mansur. Tidak menggugurkan kewajiban. Jadi kan masih ada keluarganya, ada keluarga yang sah. Maka dari itu kan istrinya memberikan atau menyerahkan bukti-bukti kepada Pak Zaini. Betul, ya. Pak Zaini kan juga sudah menyampaikan dari dulu bahwa gugatan itu akan terus berlanjut, terus berlanjut, Mas. Dan ya memang agak rehat sebentar karena memang Pak Zaini berangkat ke Tanah Suci ya terlebih dahulu ya. Jadi gugatan berikutnya apakah mungkin dari selanjutnya ini atas nama Pak Khalek atau mungkin yang lain? Jadi ada begini ya, berkaitan ini nanti termasuk juga Yusuf Mansur yang akan menjadi para pihak, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang saya gugat karena melakukan perbuatan melawan hukum. Ya mudah-mudahan paling lama itu akhir September lah, Mas, karena ini draftnya kan sudah saya buat. Artinya segeralah kita daftarkan nanti. Gitu, Mas. Jadi mengenai giliran berikutnya juga nanti akan dirapatkan bersama. Oh iya, akan dirapatkan bersama. Begitu, Mas.